Kita yakin yang bahwa kepala pemerintah hari ini tidak mampu menyelesaikan persoalan ini jika ia bersikap arogan, otoriter, dan tidak berperi kemanusiaan. Kita yakin apabila dia mengamalkan 3 hal itu, persoalan Aceh tidak akan terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja ke Allah, selawat ke Rasulullah, sahabat dan keluarga beliau sekalian. Takzim ke ulama arifillah. Salam mulia, salam mesin ke bangsa Aceh dan sigam dunia. Bak kesempatannya tadi bahas padu-padu bohal yang sedang tren, yang sedang mengemuka ini naga bermacam kritikan yang dialamatkan kepada pemerintah Aceh. Dalam heuro terakhirnya jadi pegah meribe kritikan yang dialamatkan kepada pemerintah Aceh. Tapi lengkalan dalam berbagai opini kritikan hana yang memaparkan solusi untuk keluar daripada persoalan yang sedang menjerat bangsa Aceh, baik secara ekonomi, baik secara hukum, baik pendidikan, baik segala bidang tentang kesejahteraan. Maka lun tergerak pada malamnya, lun paparkan padu buah pandangan menanggapi isu-isu yang terjadi. Heuro yang kau ikut adalah isu kritikan terhadap pemerintah. Lun cenderung, kita pegang bahasa Melayu benda sebanyak formal umum. Saya cenderung melihat ini sebagai persoalan yang sangat mendasar dan cara menyelesaikannya dengan kembali kepada pokok dasar persoalan itu sendiri. Kenapa kesejahteraan rakyat Aceh tidak tersentuh? Kenapa pendidikan Aceh tidak bisa mendongkrak? Kenapa sektor ekonomi tidak tumbuh? Kenapa hukum tajam ke bawah? Ini persoalan yang sangat komplit yang dihadapi oleh bangsa Aceh hari ini. Maka bangsa Aceh harus turun tangan untuk memberikan solusi, kontribusi pemikirannya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang menumpuk. Kita yakin yang bahwa kepala pemerintah hari ini tidak mampu menyelesaikan persoalan ini jika ia bersikap arogan, otoriter, dan tidak berperi kemanusiaan. Kita yakin apabila dia mengamalkan 3 hal itu, persoalan Aceh tidak akan terselesaikan. Maka saya berpandangan
untuk menyelesaikan persoalan bangsa Aceh hari ini, maka kita harus duduk. Seluruh elemen bangsa harus duduk bersama untuk membahas bagaimana caranya supaya Aceh keluar dari persoalan yang sedang mendera ini. Langkah pertama menurut saya, pemerintah Aceh harus betul-betul jujur dan ikhlas menerima kebenaran yang lahir dari mana saja. Jangan gunakan kekuasaan untuk menindas bangsa sendiri. Jangan menggunakan kekuasaan untuk menindas bangsa sendiri. Karena yang sedang Anda pimpin sekarang ini adalah bangsa Aceh. Maka bangsa Aceh perlu berbicara untuk menunjukkan tatanan hidup bangsa Aceh sesuai dengan hukum-hukum tatanan dunia. Bangsa Aceh hidup dalam hukum internasional. Bangsa Aceh hidup dalam hukum negara yang berdaulat. Bangsa Aceh memiliki 7 lapis pagar hukum untuk hidup berdaulat atas tanahnya sendiri. Maka inilah persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Aceh dengan bangsa Aceh. Jangan karena mengambil jabatan sebagai gubernur Aceh sudah mengira bahwa Anda melaksanakan perintah tuan-tuan Anda yang berada di seberang lautan. Sungguh itu adalah perbuatan yang sangat keji dan perbuatan yang melanggar hukum. Itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan 7 pagar hukum internasional. Karena bangsa Aceh memiliki hak darah, hak keturunan, hak tanah. Itulah hak-hak bangsa Aceh yang perlu diketahui oleh pemimpin yang berkuasa pada hari ini. Sudah cukup Anda semena-menakan. Sudah cukup Anda menjajah bangsa Aceh dengan peraturan administrasi hukum, propaganda. Maka untuk menyelesaikan persoalan bangsa Aceh hari ini, kita selesaikan secara hukum. Kesejahteraan diatur oleh Undang-Undang Kesejahteraan. Pendidikan diatur oleh Undang-Undang Pendidikan. Keadilan sosial diatur oleh Undang-Undang Keadilan. Hukum adalah batang tunggal. Bangsa Aceh, bangsa yang hidup dalam hukum tetap, Al-Quran, hadis, ijma'. Bangsa Aceh, bangsa yang hidup dalam hukum tetap, Al-Quran,
hadis ijma. Perlu kita ketahui bersama yang bahwa undang-undang yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh hari ini adalah undang-undang para penjajah. Maka tidak ada kesejahteraan lahir dari undang-undang penjajah. Maka hari ini perlu kita perjelas undang-undang yang tegas, yang sudah tertulis rapi dalam lembaran-lembaran undang-undang negara Aceh. Undang-undang negara Aceh lahir 1636, jauh sebelum adanya negara pura-pura Indonesia. Saya mempertanggungjawabkan ucapan saya di muka hukum, baik hukum tata negara ataupun hukum internasional. Karena saya bangsa Aceh, bangsa yang memiliki jati diri, bangsa yang memiliki hak atas darah, bangsa yang memiliki hak atas tanah, bangsa yang memiliki hak atas adat hukum budaya atas tanah kami, tanah Aceh, tanah ibu bapa kami, tanah Aceh. Maka persoalan kesejahteraan akan segera kita selesaikan dengan aturan-aturan seperti yang sudah tertulis dalam undang-undang negara Aceh. Sebab 16 tahun sudah undang-undang administrasi negara penjajah tidak mampu mensejahterakan bangsa Aceh sebab mereka tidak punya niat dan itikat baik untuk mendidik dan mensejahterakan bangsa Aceh. Karena mereka datang dari seberang lautan bertujuan hanya ingin membunuh bangsa-bangsa yang ada di tanah Aceh. Ingin membunuh bangsa Aceh, ingin membunuh karakter, ingin membunuh keturunan, ingin membunuh ekonomi, ingin membunuh sejarah. Mereka ingin membunuh semuanya apa yang bangsa Aceh miliki. Maka malam ini saya menghimbau kepada pemerintah Hindia Belanda atas nama Gubernur Insinyur Nova Iriansyah untuk segera berdiri dan berpidato memberi pertanggungjawaban kepada bangsa Aceh selama kepemimpinan apa yang sudah diperbuat dengan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan. Tidak ada satupun yang tersentuh langsung kepada rakyat yang membutuhkan sentuhan daripada pemerintah yang berkuasa. Maka sesegera mungkin perlu kita perbaiki aturan perundang-undangan yang berlaku agar hajat hidup bangsa Aceh sesuai dengan tatanan hukumnya, sesuai dengan adat istiadatnya, sesuai dengan budaya seperti yang sudah tertulis dalam 7 pagar hukum hak yang harus diterima oleh bangsa Aceh. Maka untuk itu tidak akan pernah terselesaikan persoalan apabila bangsa Aceh tidak mau menyelesaikan persoalannya sendiri. Bangsa Aceh jangan lagi berharap persoalan kemiskinan bisa diselesaikan oleh para penjajah yang berkuasa di atas tanah kita. Itu mustahil. Maka bangsa Aceh harus menunjukkan sikapnya untuk mengatur dirinya sendiri. Karena semua yang ada, baik di atas bumi, baik di dalam laut, baik di udara, semua hak atas bangsa Aceh. Tidak dibenarkan dalam hukum internasional ada bangsa lain di seberang lautan datang ke Aceh untuk merampas apa saja hasil yang ada di bumi Aceh dengan dalih demokrasi. Itu hanyalah propaganda secara politik. Perlu lagi bangsa Aceh kita menyadarinya yang bahwa
Ini adalah penindasan yang dilakukan oleh penjajah-penjajah yang datang dari seberang lautan. Dan ini saya sangat tegas membicarakan yang bahwa penjajah yang datang dari seberang lautan adalah negara Republik Indonesia yang tidak memiliki dasar hukum keabsahan sebagai sebuah negara yang berdaulat di muka hukum internasional, telah berani datang ke tanah kami dan memporak-porandakan isi tanah kami dan mengambil hak-hak kami atas tanah kami, dan itu perbuatan yang sangat biadab. Maka kami bangsa Aceh akan menuntut ini sesuai dengan hukum yang berlaku di meja internasional. Saya berbicara atas nama bangsa Aceh yang memiliki hak atas darah, atas tanah, atas negara, atas daulat kami bangsa Aceh. Sudah saatnya kami bersuara agar Anda bisa memahami yang bahwa sudah cukup propaganda yang Anda jalankan. Maka perlu saya tekankan kepada pemerintah yang berkuasa pada saat ini atas nama Insinyur Nova Iriansyah Nurdin, segeralah bertaubat. Ini adalah surat terbuka kepada Anda selaku pimpinan yang sudah dipertuakan, yang sudah dipertuankan di atas tanah kami untuk memimpin. Maka kami menghormati Anda sebagai pemimpin. Maka ini adalah surat terbuka kepada Anda, Insinyur Nova Iriansyah Nurdin, untuk segera memperbaiki, untuk segera menyadarkan diri Anda sendiri yang bahwa yang sedang Anda pimpin sekarang ini adalah bangsa Aceh, bukan bangsa Jawa. Bangsa Aceh memiliki tatanan hukum yang rapi. Administrasi negara Aceh tidak seperti administrasi yang dijalankan oleh penjajah. Bangsa Aceh memiliki undang-undang dasarnya. Dasar-dasar negara Aceh, adat bak po temluhum hukum bak syah kuala kanun bak putrofang bersam bak bintara. Maka dengan itu kami sudah sepatutnya menggugat pemerintah penjajah atas tanah kami untuk segera kembali ke negaranya, membawa pulang semua undang-undangnya, administrasinya yang tidak berlaku atas tanah kami, karena kami memiliki undang-undang tata negara Aceh. Perlu kita ingat yang bahwa perang ideologi ini sudah lama terjadi. Waktu konferensi meja bundar itu adalah penyelewengan. Itu adalah persekongkolan koloni yang memasukkan negara Aceh ke dalam negara Republik Indonesia Serikat secara tidak sah. Dan itu adalah pelanggaran yang berat di muka hukum internasional. Maka hari ini bangsa Aceh menggugat kepada dunia atas dasar 7 pagar hukum internasional yang tetap memberi hak kepada kami untuk hidup atas tanah kami, tanah ibu bapa kami, negara Aceh. Maka persoalan kesejahteraan yang terjadi hari ini itu adalah upaya-upaya daripada penjajah untuk memiskinkan bangsa Aceh. Maka tidak ada satu program pun yang dapat kita terima. Semua harus segera didata ulang. Yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah
atas nama Insinyur Nova Iriansyah, saya ingin perjelas sekali lagi yang bahwa bumi Aceh ini adalah titipan Allah. Maka jagalah titipan Allah sesuai dengan amanah Allah. Apabila Anda berkhianat atas tanah pusaka ibu bapa kami, apabila Anda berkhianat atas negara Aceh, maka kami bangsa Aceh akan menuntut Anda ke pengadilan internasional. Maka bangsa Aceh, berhentilah menuntut kesejahteraan, keadilan pada pemerintah penjajah. Tetapi perbaikilah sistem sesuai dengan hukum-hukum yang telah berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Tata Negara Aceh. Siapapun yang tinggal di bumi Aceh wajib tunduk dan patuh atas hukum yang berlaku di negara Aceh. Apabila ada bangsa yang datang ke tanah Aceh yang membawa peradabannya sendiri, yang membawa hukumnya sendiri, maka mereka kita katakan adalah pendatang asing secara ilegal yang datang untuk merampas dan menjajah bangsa Aceh. Perlu saya tekankan sekali lagi, persoalan yang mengemuka ini, maka solusinya adalah kita harus menyelesaikannya secara hukum tata negara. Bukan meminta programnya diselaraskan, bukan kita meminta kepada pemerintahan penjajah, bukan kita meminta kepada pemerintah Hindia Belanda, tetapi kita yang hadir memberikan solusi. Apa solusinya? Solusinya adalah jalankan Undang-Undang Tata Negara Aceh. Dengan undang-undang itu kita mengatur, maka insya Allah Aceh ini akan tertata, akan terbangun, akan tercukupi apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Maka jangan berkhianat. Insya Allah akan segera kita perbaiki. Insya Allah dengan izin Allah akan segera kita perbaiki Tata Negara Aceh sesuai dengan Undang-Undang Tata Negara Aceh. Karena apabila Undang-Undang Tata Negara Aceh ini dilaksanakan di atas negara Aceh, maka tidak ada lagi bangsa Aceh yang mengalami kemiskinan. Tidak ada lagi bangsa Aceh yang tidak tersentuh akan kesejahteraannya. Tidak ada lagi bangsa Aceh yang diperlakukan secara tidak adil. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kitalah yang harus hadir untuk memperbaiki Undang-Undang Tata Negara. Inilah solusi yang ada dalam pemikiran saya. Karena kita tidak bisa memakai sistem penjajahan, maka jika kita masuk ke dalam sistem itu, maka kita sudah merelakan diri kita untuk dijajah selama-lamanya. Maka kita harus mengambil sikap supaya kita tidak terjajah oleh para pendatang yang datang dari seberang lautan. Maka kita harus menunjukkan inilah tatanan bangsa Aceh. Inilah Undang-Undang Tata Negara Aceh. Kita akan serahkan dokumen-dokumennya untuk dipelajari dan ditelaah.
hukum yang sebenar-benarnya, hukum yang harus ditegakkan di atas negara Aceh. Inilah yang perlu saya sampaikan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kritik dan kritik, segala kritik dan kritik itu tidak akan memberi solusi apabila kita belum mau menyelesaikan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka jika kita mau menyelesaikan persoalan Aceh sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, laksanakanlah undang-undang tata negara Aceh di dalam negara Aceh, yaitu undang-undang negara Aceh, undang-undang tata negara yaitu penduduk negara yang 7. Maka bak gedanya kali hibi Syekh Gohomon nakuh sabuh pemerintahan sendiri. Maka atas dasarnya dapudanglah undang-undang tata negara Aceh, dapulahirlah undang-undang tata negara Aceh dalam udip mubangsa. Tak implementasi dalam kehidupan gedanya segurau-urau. Undang-undang tata negara Aceh, bandum bangsa Aceh wajib tunduk dan patuh dan taat kepada aturan Allah yang berlaku. Menan lebih dan kurang lul lagi nyaku solusi daripada lun untuk tak keluar daripada persoalan yang sedang meneranya. Maka saban-saban gedanya bangsa Aceh tak perbaiki diri, tak atu nangronyo dengan undang-undang tata negara Aceh lagian yang kalau tulis lagian tak pejak buat. Lebih dan kurang lula kemah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.